Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menginformasikan atau menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Kita belajar bersama tentang transformasi geometri ya. Mungkin dari beberapa anak-anak ada yang belum jelas kemarin dari soal ulangan yang pertama. Karena kalian belajar dari YouTube, jadi saya coba buat video sendiri. Transformasi geometri ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran. Diperbesar atau diperkecil. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama kita coba yang translasi dulu. Nah, translasi atau pergeseran ada titik A, X, Y ditranslasikan. Translasi biasanya notasinya matrik ya. Ini ada A, ada B. A dengan B itu suatu bilangan. Berarti bayangan itu A aksen, bayangan titik A, bayangan pertamanya berapa koma berapa. Nah, di sini untuk titik asalnya yaitu X, kita pasangkan dengan angka yang atas, Y dengan yang bawah. Tinggal kita tambahkan saja. Berarti X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Nah, kalau di sini negatif ya nanti tinggal Y dikurangi, itu aja. Nah, kita ambil contoh. Sampel titik A misalkan min 3,1 ditranslasikan dengan translasi misalkan 2 min 4. Berarti bayangan pertamanya berapa koma berapa. Nah, berarti min 3 kita pasangkan dengan 2. Min 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? Min 1. Kemudian yang 1 dengan min 4. Berarti 1 ditambah min 4. Atau langsung saja 1 dikurangi 4. Hasilnya min 3. Berarti bayangan pertamanya adalah min 1, min 3. Gitu ya. Jadi itu kalau translasi. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik. Titik asalnya yang ditanyakan, translasinya masih sama, saya pakai 2 min 4, ketemu bayangan min 1 min 3. Nah, kalau tadi ditambah berarti ini dikurangi ya. Min 1 kurangi 2 berarti min 3. Kemudian yang ini min 3 kurangi min 4. Jadi ini dikurangi ya. Kalau tadi ditambah. Berarti min dengan min jadi plus, berarti min 3 tambah 4 hasilnya 1. Nah, jadi ini titiknya sama ya. Ini soalnya hanya saya rubah saja, cuma pertanyaannya dibalik. Kalau tadi yang pertama adalah yang ditanyakan bayangannya, titik asalnya diketahui. Nah, sekarang yang kedua, bayangannya yang diketahui, titik asalnya yang ditanyakan. Itu translasi. Nah, sekarang yang kedua, refleksi atau pencerminan. Nah, refleksinya ada 4 ya. Yang pertama pencerminan terhadap sumbu X. Jadi ini kita misalkan gambarkan ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Misalkan di sini ada titik A ya. Nah, misalkan A-nya X-nya di titik 2, Y-nya di titik 1. Berarti A-nya 2,1. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X kan ini. Ibaratnya sumbu X ini sebagai cermin. Berarti nanti di sini akan geser ke sini. Bercermin nanti ini misalkan ini satu-satuan ya berarti di sini satu-satuan. Kalau ini ada 2 ya berarti nanti ke sini 2. Ya. Tergantung lebarnya. Nanti ini lebarnya sama sehingga bayangannya nanti di sini. Nah, berarti titik X-nya sama ya, yaitu 2, yang berubah Y-nya. Karena ini dari sini ke sini 1, berarti ini ke sini min 1. Berarti yang berubah hanya Y-nya saja. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti kita notasikan X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya A aksennya berapa koma berapa. Jadi kalau sumbu X yang berubah Y-nya ya tadi, berarti X-nya tetap, Y-nya hanya berubah tanda jadi min. Jadi kalau di sini plus, di sini jadi min, kalau di sini min, ini jadi plus. Angka pertamanya atau titik X-nya sama, yang berubah Y-nya.
ini negatif. Itu. Kemudian kalau sumbu Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y kira-kira bagaimana? Titik A 2,1 kita cerminkan, berarti kita cerminkan ke sini nih sumbu Y-nya sebagai cermin, berarti nanti bayangannya kan dengan jarak yang sama. Dari sini ke sini misalnya 2, berarti nanti ke sini 2. Nah, jadi kalau di sebelah kiri 0 berarti kesananya kan nilainya negatif. Berarti A aksinya X-nya berubah, Y-nya yang tetap. Jadi yang berubah X-nya. Sehingga di sini kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah justru X-nya. Nah, X-nya yang berubah. Y-nya tetap, X-nya berubah menjadi negatif kalau titik asalnya positif. Kalau ini negatif, berarti nanti di sini menjadi positif. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu. Nah, sekarang kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A. Ya. Kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A. Nah, berarti bayangannya berapa koma berapa. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, misalkan X sama dengan 1. Nah, berarti dari sini dicerminkan ke sini. Nah, nanti akan berubah titiknya menjadi bayangannya di sini. Berarti ini berapa koma berapa. Nah, yang berubah apanya kira-kira? Yang berubah kan X-nya, Y-nya tetap. Berarti X-nya kita rubah, Y-nya tetap Y. X-nya berubah menjadi apa? 2 dikalikan X. Ini 2 dari konsep ya. 2 kali X dikurangi A-nya berapa di situ. Nah, berarti 2x, A 2x dikurangi A, Y. Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Begitu juga kalau misalkan X, Y, Y sama dengan B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, berarti yang berubah Y-nya, X-nya tetap, Y-nya berubah kayak tadi. 2, X-nya diganti Y. Dikurangi B, 2Y dikurangi B. X-nya tetap. Nah, kita ambil contoh. Misalkan kita ambil contoh titik A 3,-5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Berarti bayangannya berapa koma berapa. Nah, kalau X sama dengan 4, berarti sama aja X sama dengan A, A-nya 4 ya. Berarti kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan, berarti yang berubah X-nya. Y-nya tetap, -5. X-nya berubah menjadi apa? 2 dikalikan ini. 3 dikurangi ini. 4. Berarti 2 kali 3, 6. Kurangi 4 sama dengan 2. Berarti ini bayangan titiknya adalah 2,-5. Jadi yang berubah hanya X-nya. Nah, kalau misalkan dicerminkan terhadap garis 3,-5, garis Y sama dengan -1 misalkan. Berarti bayangannya berapa koma berapa. Nah, kalau Y sama dengan berarti yang berubah Y-nya. X-nya yang tetap 3. Nah, Y-nya berubah menjadi 2 kali. Berapa ini Y-nya? -5. 2 kali -5, -10. Dikurangi. Kurangi nih, -1 lagi. Jadi plus ya. Berarti hasilnya -9. Berarti di sini. Sehingga bayangan titiknya 3,-9. Itu yang kedua, refleksi. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu rotasi. Nah, rotasi ada pusat 0,0 misalkan. Ini saya ambil yang pusatnya 0,0 aja. Dan sudutnya itu sudut istimewa 90 aja. Nah, ini misalkan sumbu koordinat X, Y. Nah, jadi kalau misalnya titiknya di sini dirotasikan, kalau ke sana itu kan berlawanan arah. Berlawanan arah jarum jam ya.
berarti sudutnya positif. Kalau ke sini, diputarnya ke sini berarti searah ya. Jarum jam kan ke sini. Nah, searah jarum jam berarti sudutnya negatif. Nah, ada dua jenis. Nah, sekarang kalau misalkan saya ambil yang sudutnya 90 derajat aja. X, Y dirotasikan dengan pusat O berlawanan arah, berarti plus 90 derajat. Berarti bayangan titiknya menjadi berlawanan arah jarum jam, berarti bayangan titiknya dulu. Nah, kalau sudutnya 90 derajat baik berlawanan maupun searah, sebenarnya ini titiknya tinggal dibalik. Sebenarnya ada rumus tersendiri sih. X aksen berarti R cos plus Y sin gitu kan. Nanti yang Y aksen Y sin min R cos gitu. Pokoknya saya jarang sih menggunakan yang itu. Ya saya jelaskan ke anak itu langsung menggunakan konsep tinggal dibalik saja. Y, X. Kalau plus berarti yang berubah depan, berubah tanda. Nah, kalau min berarti searah jarum jam min 90 derajat, pusatnya O, titiknya ini A ya, bukan A aksen. X, Y berarti bayangannya A aksennya sama, Y, X dibalik. Kalau plus berarti yang berubah depan, berubah tanda. Kalau min yang berubah belakang, berarti ini min. Alis Y, min X. Nah, jadi kalau di sini misalkan X-nya 3 ya, dari sini nanti menjadi min 3. Kalau di sini min 3, di sini menjadi 3. Begitu juga yang ini tadi. Gitu. Oke, itu kalau rotasi. Kita ambil contoh. Ya kan? Misalkan titik A 5,-1 dirotasikan dengan pusat O 0,0 berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat, maka bayangan titik A adalah, nah, berarti kalau kita buat simbol matematikanya, A-nya 5,-1 dicerminkan dengan pusat O. Nah, ini berlawanan ya. Kalau berlawanan berarti sudutnya positif, plus 90 derajat. Nah, ini plus boleh dicantumkan, boleh tidak. Berarti bayangannya kalau plus tadi dibalik yang berubah depan. Berarti kita balik dulu, min 1 di depan, 5 di belakang, kemudian yang berubah depan. Yang tadinya min jadi plus. Nah, sehingga titiknya 1,5. Itu kalau plus 90 derajat. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada soal lagi, B 3,-2. Saya bikin campuran. Ya kan? Yang pertama ditranslasikan dengan translasi 1,4. Ketemu bayangannya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi. Dengan pusat O diputar searah. Kalau searah berarti min sejauh 90 derajat. Tentukan bayangan terakhirnya. Berarti B double aksen. Nah, kalau ada lebih dari satu transformasi, berarti kita satu-satu. Nah, pertama kita translasikan dulu. Translasi tadi apa? Tinggal kita jumlahkan 3 tambah 1 jadi 4. Ini tambah ini jadi 2, baru kita lanjutkan rotasi. Kalau min berarti ini 2, ini 4 yang berubah belakang, sehingga bayangan terakhirnya adalah 2,-4. Ini kalau lebih dari satu transformasi. Tadi kan kita bahas yang satu-satu gitu. Nah, nanti soalnya lebih banyak ke lebih dari satu transformasi. Nah, sekarang yang keempat.
dilatasi. Dilatasi kalau pusatnya 0,0 nah, dengan faktor skala K. Jadi diperbesar dengan skala 2 berarti 2 kali lipat. Kalau 3 kali lipat. Kalau setengah kali lipat kan berarti diperkecil gitu kan. Nah, kan kalau pusatnya O dulu. Nah, titik A X, Y dilatasikan dengan pusat O skalanya K. Nah, bayangannya adalah ya tinggal X-nya dikalikan K, Y-nya juga dikalikan K. K kali X, K kali Y. Itu yang pusatnya 0,0. Jadi kalau misalkan ini ada O, ini ada angka. Nah, kalau angkanya angka biasa berarti dilatasi. Tapi kalau angkanya derajat, rotasi. Kita ambil contoh. Misalkan titik A, 5,-2 dilatasikan dengan pusat O skalanya 4. Berarti bayangannya berapa, berapa? Ya tinggal 5 kali 4. Berapa? 20. Terus tinggal min 2 kali 4. Berapa? Min 8. Oh, berarti bayangannya adalah 20, min 8. Itu kalau pusatnya 0,0. Nah, sekarang kalau pusatnya A, B. Dilatasi dengan pusat A, B. Nah, berarti titik A, X, Y dilatasikan dengan pusat A, B skalanya K. Berarti bayangannya adalah tinggal ini dikurangi dikurangi kemudian dikalikan tambah lagi ya. Berarti yang pertama X dikurangi A kemudian kalikan K ditambah A lagi, dan yang Y juga sama, Y nya pasangannya dengan B, Y dikurangi B dulu kurang kali tambah, berarti kalikan K baru ditambah B lagi. Nah, ini bayangannya. Nah, mungkin kalian masih bingung, kita coba bentuk angka ya. Titik A 3,-5 dilatasikan dengan pusat 1-1,4 skalanya 2. Nah, berarti bayangan A aksennya yang pertama ini dulu. 3 dikurangi min 1. Kan kita dikurangi kali tambah. Dikalikan 2 tambah min 1. Nah, ini kan jadi plus ya. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. 8 ditambah min 1. Berarti 8 kurangi 1 berapa? 7. Berarti di sini 7. Ya. Nah, sekarang Y-nya. Y-nya ya berarti ini dengan ini. Min 5 dikurangi 4 kurang kali tambah, kalikan 2 tambah 4. Nah, ini berapa? Min 9 kalikan 2 dulu, berarti min 18 baru tambahkan 4, min 14, berarti Y nya min 14. Nah, ini dilatasi dengan pusat A, B. Nah, kita sekarang kita bahas satu soal lagi yang gabungan dari 4 tadi ya. Terus, tapi ada 2 saja. Misalkan titik A 2,-3 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan lagi dilatasi pusat O skalanya 5. Berarti tentukan bayangan terakhirnya atau A double aksennya. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X dulu. Kalau sumbu X gimana? Lupa ya. Kalau sumbu X berarti X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah. Berarti 2 tetap, Y-nya berubah tanda. Ya. Y-nya berubah tanda, yang tadinya negatif menjadi positif. Baru kita lanjutkan. Dilatasikan dengan pusat O skalanya 5, berarti 2 kalikan 10, 3 kali 5, 15. Sehingga bayangan terakhirnya adalah 10,15.
Mungkin itu dulu saja, nanti kalau ada yang tanyakan bisa ditanyakan lewat WA. Sekian, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.